Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Irfan Gunawan Pratama dengan nomor NIM 3123-10185 dari kelas TI 23A2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi Indonesia yang telah diajarkan oleh dosen pengampu mata kuliah PKN, yaitu Bapak Sugeng Budi Raharjo STMM, di pertemuan yang ke-9. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada agenda implementasinya, yang kedua, ada pengertian demokrasi secara etimologis dan secara singkatnya. Yang ketiga, ada konsep-konsep sejarah demokrasi. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, di sini ada demokrasi beserta implementasinya. Dalam hubungannya dengan implementasi ke dalam sistem pemerintahan, demokrasi juga melahirkan sistem yang bermacam-macam. Nah, apa yang dimaksudkan itu? Pembahasan tentang peranan negara dan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari telaah tentang demokrasi, dan hal ini karena dua alasan. Yang pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asasnya yang fundamental, sebagai telah ditunjukkan oleh hasil studi UNESCO pada awal tahun 1950-an yang mengumpulkan lebih dari 100 sarjana barat dan timur. Sementara di negara-negara dengan demokrasi itu, pemberian peranan kepada negara dan masyarakat hidup dalam posisi yang berbeda-beda. Yang kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan sebagai esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan. Ternyata demokrasi itu berjalan dalam jalur yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, ada sistem presidensial yang menyejajarkan antara parlemen dan presiden dengan memberi dua kedudukan kepada presiden dan yakni sebagai kepala negara serta kepala pemerintahan. Yang keempat, sistem parlementer yang meletakkan pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri yang hanya berkedudukan sebagai kepala pemerintahan dan bukan kepala negara. Dengan alasan tersebut, menjadi jelas bahwa asas demokrasi yang hampir sepenuhnya disepakati sebagai model terbaik bagi dasar penyelenggaraan negara ternyata memberikan implikasi yang berbeda-beda dan diantara pemakai-pemakainya bagi peranan negara. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini ada pengertian demokrasi. Apa yang dimaksud dengan pengertian demokrasi? Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demos berarti rakyat dan kratos atau kratein berarti kekuasaan.
Konsep dasar demokrasi ini berarti rakyat berkuasa atau bahasa Inggrisnya adalah government of rule by the people. Ada pula definisi atau pengertian demokrasi secara singkatnya adalah sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat oleh rakyat. Maksudnya di sini adalah demokrasi ini mempunyai arti yang penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi ini hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi sebuah negara dapat dijamin. Oleh sebab itu, hampir sebuah pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat, kendati secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Mengenai konsep-konsep secara demokrasi. Konsep demokrasi pada masa itu dilihat dari pelaksanaannya demokrasi diperhatikan bersifat langsung atau direct democracy. Artinya, hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh berdasarkan prosedur mayoritas. Yang kedua, Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat pada mohon maaf. Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani kuno, yang berupa gelombang-gelombang kebudayaan dan pemikiran yang dimulai di Italia pada abad ke-14 dan mencapai titik puncaknya pada abad ke-15 serta abad ke-16. Masa Renaissance adalah masa ketika orang mematahkan semua ikatan yang ada dan menggantikan dengan kebebasan bertindak yang seluas-luasnya sepanjang sesuai dengan yang dipikirkan. Karena dasar ide ini adalah kebebasan berpikir dan bertindak bagi manusia tanpa boleh ada orang lain yang menguasai atau membatasi dengan ikatan tersebut. Oke, kita lanjut ke slide yang terakhir. Yang ketiga adalah dua kejadian atau Renaissance dan Reformasi ini telah mempersiapkan Eropa masuk ke dalam Aufklärung atau abad pemikiran dan rasionalisme yang mendorong mereka untuk memerdekakan pikiran dan batas-batas yang ditentukan gereja untuk mendasarkan pada pemikiran atau akal atau rasio semata-mata, yang pada gilirannya kebebasan berpikir ini menelurkan lahirnya pikiran tentang kebebasan politik. Yang terakhir adalah berdasarkan pengembangan tersebut, Huntington memandang bahwa demokrasi ini berkembang melalui 3 gelombang, yaitu gelombang pertama yang berakar pada Revolusi Prancis salah satunya pada tahun 1922 sampai 1942, yang ditandai dengan adanya kecenderungan demokrasi yang mengecil dengan munculnya rezim otoriter menjelang Perang Dunia Kedua. Gelombang demokratisasi kedua ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga demokrasi di wilayah pendudukan sekutu pada masa Perang Dunia Kedua. Gelombang balik kedua atau pada tahun 1958 sampai 1975 kembali ke otoritarianisme, antara lain sebagaimana demokratis. Dalam hal ini kiranya termasuk yang terjadi di Indonesia. Jadi, pada simpulannya, berdasarkan berbagai teori dan konsep pemikiran demokrasi
dan praktis demokrasi. Maka, demokrasi seyogianya dipahami dalam perspektif yang komprehensif, yaitu meliputi aspek filosofis, normatif, dan praktis. Aspek filosofis ini menyangkut dasar filosofis demokrasi. Apa yang menjadi dasar hakikatnya atau dasar ontologis demokrasi adalah merupakan rantasan substansial demokrasi. Yang kedua ada aspek normatif, menyangkut bagaimana norma-norma sebagai asas dan aturan dalam demokrasi dikembangkan berlandaskan dasar filosofis masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.